Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat akmal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan hidup, kita masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Kita masih diberikan kesempurnaan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang masih hidup, wabil khusus kepada semua kita yang diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan peluang yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan kebaikan dan kebaikan dari kesempatan yang diberikan ini, pasti dia akan memanfaatkan kesempatan ini adalah untuk berbuat baik dan berbuat baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, bahkan untuk orang lain yang ada di sekitarnya, baik orang yang dikenalinya maupun orang yang tidak dia kenali. Yang kedua kali, sholawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan sholawat dan salam ini kita termasuk umat yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan selawat ini kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah, dan di hari kemudian kita termasuk di antara umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya tentunya saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat akmal yang telah meluangkan waktu dan sempatnya untuk menyimak sedikit nasihat sebagai pertanda bahwa kita adalah bersahabat dekat, bahwa persahabatan kita adalah dunia akhirat, bahwa pertemanan kita adalah pertemanan billah, perpisahan kita pertemuan billah. Persahabatan dan pertemanan kita bukan karena materi keduniaan, tapi persahabatan dan pertemanan kita adalah karena keimanan yang mendalam di dalam hati kita. Untuk itu melalui kesempatan ini saya ingin berbagi sebagai bagian daripada tanda kita bersahabat, seperti yang dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbaka
nasahaka. Bahwa siapa saja yang mengaku dirinya mencintai engkau, atau siapa saja yang mengaku dirinya mencintai orang lain, nasahaka, maka orang itu pasti menasihatimu untuk selalu dan selalu berbuat baik. Namun manakala dia mengaku mencintaimu, menyayangimu, sangat merindukan engkau, tapi dia membiarkan engkau melakukan pelanggaran, dia membiarkan engkau melakukan larangan Allah, engkau menimbang barang dengan cara curang, namun dia membiarkan engkau, bahkan dia senang dan mendukung perbuatan engkau itu, karena dia mendapatkan bagian dari situ, maka sesungguhnya adalah dia bukan sahabatmu yang sejati. Dia bukan sahabat yang mencintaimu dunia sampai akhirat, tapi dia adalah sahabat yang mencelakakan, sahabat yang akan menggerus kita untuk gagal memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat yang sesujurnya adalah manakala ada nilai nasihat di antaranya. Sahabat Akmal yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekilas pandang tentang kehidupan kita pada suatu saat ketika berakhir. Babu ma yattabi'ul mayyita ilal qabri wa ma yarji'u ba'da dafnihi wa ma yabqa ma'ahu fil qabr. Yang saya ingin sampaikan buat sahabat-sahabat Akmal yang saya cintai adalah bab tentang apa-apa yang mengikuti kita ketika mati ke dalam kubur, dan apa-apa yang kembali ketika kita telah ditumput oleh tanah dan debu oleh orang yang mengantar kita ke kuburan. Lalu apa yang tertinggal di dalam kubur ketika suasana sudah sendiri, kita tidur di kamar gelap, tidak ada cahaya, tidak ada angin yang masuk, sahabat sudah tidak ada, istri yang kita cintai tidak ada, anak-anak yang kita rindukan juga tidak ada. Lalu apa yang menjadi teman kita ketika kita sendiri di dalam kubur, wahai sahabat Akmal? Aku ingin berbagi dengan saudara-saudaraku yang kucintai. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memperbanyak bekal, memperbanyak persiapan kita untuk menemui peristirahatan menjelang datangnya hari kiamat. Karena sesungguhnya kuburan itu adalah bukan tempat terakhir kita, tapi kuburan itu adalah tempat kita untuk menanti teman-teman kita, menunggu datangnya hari kiamat yang akan tiba. Sahabat-sahabatku yang kucintai dan kusayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ini hadis marfu', hadis yang langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yattabi'ul mayyita salasun, bahwa siapapun yang meninggal, kalau engkau meninggal nanti wahai saudaraku, atau aku yang meninggal pada saat yang tidak ditentukan oleh Allah, wahai sahabat-sahabatku, siapapun kita yang meninggal dunia, 3 perkara yang mengikuti orang ke kuburannya. Yarji'u isnani wa yabqa wahidun, dari 3 yang mengikuti kita berangkat ke kuburan, 2 yang kemudian kembali, 1 kemudian yang tinggal bersama kita. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, bahwa siapapun yang meninggal dunia, bila proses pemandian sudah selesai, proses pengkapanan sudah selesai,
lalu disolatkan juga sudah selesai, maka kifayah kewajiban terakhir yang akan diselesaikan oleh orang yang hidup kepada kita adalah proses pemakaman, di mana jasad yang dulunya bebas berkeliaran di atas bumi yang dihamparkan oleh Allah ini kemudian ditisip dan dimasukkan ke dalam perut bumi untuk dititip buat selama-lamanya. Bumi di tempat kita mencari makanan, namun giliran ini bumi yang akan memakan kita. 3 perkara yang mengikuti orang ke kuburan ketika dia telah meninggal. Yang pertama adalah ahlu, keluarganya, keluarga yang kita cintai, dan mereka juga kita yakin sangat cinta kepada kita, tak terkecuali ayah, ibu, istri-istri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat yang selalu membantu kita, sahabat-sahabat yang selalu kita berikan pertolongan ketika membutuhkan pertolongan kita. Hari ini sudah tidak ada, tapi mereka semuanya turut mengantarkan kita ke kuburan. Ini yang pertama, ahlu, keluarganya. Keluarga itu bisa keluarga inti, bisa keluarga dekat, bisa keluarga karena persahabatan. Bagi engkau wahai saudara-saudaraku yang selalu keluar rumah karena banyak kesibukan, aku yakin banyak sahabat yang telah engkau kenal. Bagi engkau sahabat-sahabat Akmal sudah berkeluarga, pasti banyak keluarga yang dulunya satu kini menjadi 2 keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Makanya ketika kita meninggal wahai sahabatku, satu di antara 3 yang berangkat ke kuburan mengantarkan kita adalah ahlu, keluarga kita. Anak-anakmu semuanya ikut mengantarkanmu, ya ibumu, ayahmu, istrimu, sahabatmu, dan orang-orang yang ada di kampungmu semuanya mengantarkanmu sebagai pertemuan dan perpisahanmu untuk terakhir kalinya. Lalu yang kedua, yang ikut berangkat ke kuburan mengantarkanmu wahai sahabatku, kalau nanti engkau telah meninggal dunia, adalah malu, hartamu berangkat, tikarmu ikut berangkat ke kuburan, hartamu dibawa ikut ke kuburan sebagiannya. Meski sapi dan kudamu tidak kemudian dihalau ke kuburan, meski sawah dan kebunmu tentunya tidak bisa diangkat ke kuburan, tapi banyak yang berupa harta lainnya yang bisa dibawa ikut mengantarkanmu ke kuburan. Lalu yang ketiga, yang ikut berangkat ke kuburan mengantarkan kita ketika kita telah meninggal dunia adalah wa amaluhu, amal perbuatan yang sudah kita lakukan sahabatku, semuanya akan ikut menemani kita. Tidak ada pengecualian dan tidak ada yang terlupakan. Amal yang baik atau amal yang tidak baik, amal yang terpuji maupun perbuatan yang tercela, semuanya akan ikut ke kuburan mengikuti kita. Amal yang engkau memuji orang atau perbuatan engkau telah mencaci orang, semuanya ikut mengantarkan kita ke kuburan. Lalu Rasulullah SAW menyatakan dari 3 perkara yang mengikuti kita ke kuburan ini, dari keluarga kita, harta kita, dan amal perbuatan kita, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga kita, harta kita, kalau jasad kasar kita ini sudah ditimbun tanah, dua-duanya kembali
anak-anak yang kau sayangi, yang kau bela sampai mati, istrimu yang kau sangat cintai dan kau sayangi, ayah ibumu, saudaramu, sahabatmu, semuanya akan kembali. Seperti apapun sayang anakmu kepadamu, kalau kamu sudah dimakamkan, saudaraku, anak-anakmu tidak akan pernah mau tidur di dekat kuburanmu untuk menunggumu yang sedang kesepian dan memiliki nasib yang tidak menentu. Apakah kau bahagia atau sedang menderita di dalam kuburan? Allahu a'lam. Seperti apapun cintanya istrimu, mesti kamu mengatakan kita hidup mati bersama, yang kalau jasadmu sudah dikuburkan, semuanya itu adalah omong kosong yang tidak berarti dan tidak bisa dibuktikan. Jangankan ikut masuk ke dalam liang kuburmu, duduk sejenak saja ketika semua orang sudah kembali untuk duduk sendiri mengingat semua kebaikanmu kepadanya, dia mungkin tidak sanggup dan tidak berani. Kemudian yang kedua, yang kembali ketika engkau sudah ditumpuk tanah oleh orang-orang yang menguburkanmu, wahai saudara-saudaraku, adalah hartamu. Semuanya dia bawa kembali. Mobil yang digunakan untuk mengangkat mayitmu ke kuburan dibawa pulang. Cangkul yang digunakan untuk menggali tanah kuburanmu dibawa kembali pulang oleh jamaah dan keluargamu. Kain-kain yang digunakan untuk melindungimu dari panas sengatan matahari atau supaya jangan engkau basah ketika hujan, semuanya kemudian digulung dan dibawa kembali pulang, wahai saudaraku. Lalu mana yang tinggal ketika kita sendirian di dalam kuburan? Rasulullah SAW mengatakan, wa yabqa amalu, yang akan tinggal setia menemanimu di kuburanmu, wahai saudaraku, adalah amal perbuatanmu. Amalmu yang akan menemanimu, wahai teman-teman. Tidak peduli apakah amalmu itu amal baikmu yang akan mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan, ketenangan buat engkau dalam kuburmu, atau amal burukmu yang akan menyengsarakan, menyiksa dan menyakiti kamu di dalam kuburan. Inilah yang setia mendampingi kita selamanya di dalam kubur. Pekerjaan kita yang sudah kita lakukan di dunia ini, terhitung sejak kita mulai balik, itu yang akan mendampingi kita. Bagaimanapun kau menyuruh dia pergi amal buruk itu, dia tidak akan mau. Seperti bagaimanapun engkau berharap datangnya amal baik ketika kamu sudah di kuburan, tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, ketika kita ketahui dari penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagai orang yang berakal sehat, sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang sempurna akalnya, tiada lain pilihan, sahabat-sahabatku, kecuali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Allah, perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh para alim ulama, para kiai, para habaib, para tuan guru kita yang selalu datang ke kampung kita untuk memberikan pencerahan dan pencerahan. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwa yang akan menjadi teman setia kita di dalam kubur itu adalah amal perbuatan kita, apakah dia baik atau tidak baik, maka lakukanlah, hai sahabatku, lakukanlah perbuatan baik agar engkau bahagia dan senang di dalam kuburan. Aku bersedia mengikuti wahai sahabatku. Ajak aku berbuat baik, teman-teman akmal.
Kalau aku lupa, ingatkan aku. Aku tidak melulu mengingatkan sahabat. Aku juga manusia yang bisa ingat dan juga pasti sering lupa. Kalau engkau adalah sahabat yang mengaku cinta kepadaku, kalau suatu saat aku lupa, lalai dan salah dalam pandangan Allah, jangan pernah engkau malu. Jangan kau merasa berat. Jangan sungkan memberikan teguran untuk membimbing aku ke jalan yang benar, sahabatku. Aku ingin bahagia di alam penantian bersama kalian. Aku ingin kebersamaan kita cinta dari dunia sampai akhirat. Aku merindukan pertemuan dunia ini juga menjadi pertemuan kita di alam surga. Pesanku sahabat, marilah kita perbanyak amal kebaikan. Kita tingkatkan amal kebajikan kita agar kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang senang ketika kita nanti berada di dalam kuburan kita, sahabat. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermakna buat kita semuanya. Lain kali aku ingin menambahkan nasihat ini untuk diriku juga buat sahabat Akmal yang setia. Atas segala perhatiannya saya sampaikan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.